Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Patuhilah segala perintahnya dan janganlah kalian mengingkarinya. Janganlah kalian bermaksiat kepadanya. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kalian serta bersyukurlah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasabbihu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian waktu untuk berzikir kepadanya, seperti setelah melakukan salat 5 waktu dan setelah melakukan setiap ibadah. Karena di waktu-waktu tersebut memiliki keutamaan dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jikalau engkau telah menyelesaikan salat 5 waktumu, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat engkau berdiri, duduk dan berbaring. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Dan jika engkau telah menyelesaikan manasik hajimu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau menyebut-nyebut nenek moyangmu, engkau membangga-banggakan nenek moyangmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh ketaatan yang bersifat ucapan dan perbuatan. Berzikir kepada Allah itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu juga bisa melalui lisan dan hati, seperti tahlil, tasbih dan tahmid. Karena zikir-zikir ini
sangat mudah dilakukan oleh setiap hamba dalam setiap keadaan, seperti naik kendaraan, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dan setiap hamba tidak akan lelah untuk mengucapkannya. Berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya, ia akan lelah karena terlalu banyak bergerak. Dan jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasanya zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Sesungguhnya zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Oleh karenanya, sudah semestinya zikir ini diperbanyak sama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya sebaik-baik aku dan para nabi sebelumku ucapkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang agung ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara ragam zikir yang lainnya karena dia terkait dengan sejumlah hukum. Jadi kalimat zikir ini memiliki beberapa syarat. Ia juga memiliki makna dan konsekuensi. Kalimat zikir ini bukanlah kata-kata yang diucapkan begitu saja. Akan tetapi kalimat zikir la ilaha illallah ini dinyatakan oleh kaum muslimin dalam azan mereka, iqamah mereka, khutbah-khutbah mereka. Karena kalimat zikir ini, bumi dan langit dihamparkan, semua makhluk diciptakan, Al-Quran diturunkan, dan para rasul diutus, dan agama Islam ditegakkan. Demi kalimat zikir ini, timbangan-timbangan ditegakkan, dewan-dewan diletakkan, dan pasar di surga dan di neraka diciptakan. Tentang kalimat zikir ini, terjadi tanya jawab di akhirat. Sebab kalimat zikir ini, semua makhluk dibagi menjadi dua, yaitu mukmin dan kafir. Atas dasar kalimat zikir la ilaha illallah, padanya terdapat pahala dan siksaan. Dan atas dasar kalimat la ilaha illallah, ditentukan arah kiblat, agama dibangun, dan pedang-pedang jihad dihuluskan. Kalimat la ilaha illallah jamaah sekalian adalah hak Allah terhadap para hambanya. Ia adalah kalimat keislaman, kunci negeri keselamatan. Ia adalah kalimat taqwa, buhul tali yang amat kuat. Ia adalah kalimatul keikhlasan. Barang siapa yang mengucapkannya dengan lisannya, dengan meyakini dengan hatinya, dia akan selamat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang ringkas, sedikit hurufnya, ringan diucapkan, akan tetapi jamaah sekalian, dia berat dalam timbangan. Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka fada'uka bih." Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat. Dengan kalimat tersebut saya berzikir dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Maka Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, sesungguhnya seluruh hamba-Mu mengucapkan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Ya Musa, law anna as-samawati sab'i wal ard wa amarahunna ghairi wal ardina sab'i fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selainku dan ketujuh bumi diletakkan pada daun timbangan, sementara la ilaha illallah letakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun, yang di mana rukun tersebut diambil dari kalimat la ilaha illallah sendiri. Yang pertama adalah an-nafyun, dia menafikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang hak diberikan ibadah kepadanya. Dan yang kedua ialah al-itsbat, dia menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diberikan ibadah kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana maknanya ialah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inna bura'a'u minkum. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inna bura'a'u minkum illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari yang kalian sembah dan saya hanya menyembah kepada Rabbku yang telah menciptakanku dan dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang telah kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang tidak akan pernah putus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, berarti ia telah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dan dia telah konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jika ia konsisten, maka dia merealisasikan Islam dan akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Akan tetapi, jika dia hanya mengucapkan dengan lisannya dan tidak meyakininya dengan hatinya, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari kalimat la ilaha illallah. Mengapa jamaah sekalian? Karena kaum musyrikin, kaum munafik dahulu di zaman Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi hatinya tidak meyakininya sehingga mereka berada di kerak neraka. Begitu juga zaman sekarang. Ada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia masih berkeliling di kuburan, mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah meninggal. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari kalimat la ilaha illallah. Karena makna dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada kuburan, sebagaimana meninggalkan peribadatan kepada berhala seperti Latta, Uzza, dan Manat. Tidak ada bedanya antara penyembahan terhadap kuburan dan kepada berhala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah. Justru mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Kaum musyrikin dahulu mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penyembah kubur, mereka tidak memahami ini sehingga mereka menggabungkan antara perkataan la ilaha illallah dengan kesyirikan. Dan barangkali mereka menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, yang makna dari ayat tersebut ialah, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, yang menguasainya adalah yang maha memiliki kekuasaan dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai mereka, Qul afara'aitum ma khalaq Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah menciptakan, siapakah yang telah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapakah yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang telah mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati dan mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup, dan siapakah yang mengatur seluruh alam semesta? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya, yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak beribadah kepadanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wal Qur'anil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwani 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di antara makna dan konsekuensi la ilaha illallah bagi orang yang telah mengucapkannya ialah menegakkan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Di zaman sekarang banyak orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau menegakkan salat dan tidak mau membayar zakat. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mendirikan salat, dia bukanlah golongan kaum muslimin, bukanlah jamaah dari kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum." Dan jika mereka bertobat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka untuk berjalan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertobat dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang tidak mendirikan salat, tidak menunaikan zakat, itu bukanlah golongan dari kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, antara seorang hamba dengan kekafiran ialah meninggalkan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika orang-orang mendatangi Al Hasan rahimahullah
Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka Al Hasan berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakininya dengan hatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga suatu ketika ada seorang yang mendatangi Wahab bin Munabbih. Dia berkata, bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi setiap kunci itu memiliki gerigi. Jika engkau membawa kunci yang bergerigi, niscaya engkau bisa membukanya. Maka tetapi jika tidak bergerigi, niscaya engkau tidak mampu untuk membuka pintu tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah makna la ilaha illallah agar kita dapat menjalankan konsekuensinya dan berpeganglah terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin dan sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.